Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Umar bin Khattab yang dimuliakan Allah, bosan-bosan marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Yuda di rumahnya sebagai bentuk rasa syukur beliau karena putrinya lulus kelas 6 ya berarti ya? Iya. Lulus kelas 6 dan insya Allah akan melanjutkan ke pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan putri beliau menjadi anak yang solehah, yang senantiasa menjadi qurrata a'yun, menjadi putri yang selalu menyejukkan mata. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam mari kita selalu sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang syukur, maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in, dan ketika ta'adzana rabbukum, Tuhan kalian menyatakan atau Tuhan kalian umumkan, Tuhan kalian maklumatkan. Kalau diterjemahkan benar diartikan memaklumatkan, mungkin agak sedikit asing tapi mungkin paling jelas bagi kita itu ketika Tuhan kalian menyatakan, sudah menyatakan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, sungguh jika kalian bersyukur. Artinya di sini apabila kalian mengucapkan rasa terima kasih. Jadi sungguh apabila kalian bersyukur, maknanya sungguh jika kalian itu mengucapkan terima kasih kepada aku. Ucapkan terima kasih kepada aku berarti rasa terima kasih ini bentuknya apapun. Jadi bentuk apapun rezeki yang Allah berikan, baik itu berupa tampak maupun yang enggak tampak, terus kemudian kita mengucapkan rasa syukur, masuk syukur karena misal putri Pak Yuda lulus dan insya Allah dikasih rezeki melanjutkan pesantren. Nah ini kan la azidannakum, kata Allah, jika kalian itu betul-betul mengucapkan rasa terima kasih kepada la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah kalian lagi rezeki. Ya, mudah-mudahan Allah tambah rezeki buat Pak Yuda. Rezekinya mau tambah anak, tambah apa?
Saya disuruh begini. Alamat itu di luar. Berarti tambah lagi. Pakai speaker lagi. Direkam lagi. Tadi belum dikening dulu saya. Aku dikondisikan. Yang dulu pada ketawa. Lazidannakum. Jadi jika kalian itu menyatakan syukur kepada itu nih. Tentu paling rendah syukur itu ya bahwa semua apa yang kita punya, rezeki yang kita punya itu bukan dari kita, bukan karena saya. Jadi minimal bentuk yang paling gampang itu ya ucapan alhamdulillah, itu bentuk syukur. Walain kafartum. Nah ini kemudian ancaman berikutnya. Walain kafartum. Tapi jika kalian mengingkari tadi, jika kalian ingkar terhadap rezeki yang aku berikan, inna azabi lasyadid. Gak lama, sungguh azabku sangat pedih. Berarti kalau kita dikasih rezeki di sini, kalau kita dikasih rezeki itu sudah nggak ada rasa syukur, nggak ada ucapan terima kasih sama Allah, bentar lagi dicabut itu rezeki itu. Di dunia bentar lagi itu melarat mana? Makanya ini betul gitu. Walain kafartum, dan jika kalian itu ingkar, inna azabi lasyadid, sungguh azabku lasyadid, sungguh pedih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita membacakan rumah kita dengan Al-Quran itu ada beberapa dalil. Jadi insya Allah, karena ini juga janjinya Rasulullah ya. Barang siapa, ada satu hadis yang sering saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Apa kata Imam Muslim dalam Sahihnya? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, apa kata beliau? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maknanya kuburan itu berarti sepi. Berarti makna kuburan itu simbol mati, rumahnya mati, seperti nggak ada kehidupan, mati. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu sepi, seperti kuburan. Terus apa nasihat beliau? Inna syaitana yanfiru minal bait, karena sesungguhnya setan, jin itu akan lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, alladzi, yang rumahnya itu dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini seperti yang kita baca ini dalam tahlilan ini. Jadi penyakit yang nggak kasat mata ya, penyakit yang nggak kasat mata itu ada 3 sumbernya. Itu penyakit non medis itu ada 3 sumbernya.
yang mana sumber ini itu akan hilang, kalau dibacakan Al-Quran rumahnya. Apa penyakit non medis yang bisa hilang? Apa sih sumber-sumber? Yang pertama itu sihir, santet sihir. Berarti kalau sihir ini bentuknya adalah orang lain, dukun, membacakan mantra, ngirim inna syaiton, ngirim setan, jin yang punya sifat setan, setan. Jin ini sifatnya suka iri, dengki dan lain sebagainya. Orang lain bikin mantra, kirim. Ini namanya sihir atau santet. Yang kedua, penyakit non medis itu rumah yang pasti akan nyaman, nggak akan ada ini. Yang kedua, penyakit non medis ini adalah buhul. Buhul itu apa? Buhul itu suka jimat lah, dikirimin apa ya kalau orang sini itu apa? Apa? Buhul itu saya bacakan sesuatu, saya dukun nih, saya bacakan sesuatu, taruh di rumahnya orang itu. Nah kira-kira gitulah. Itu namanya buhul. Apa namanya sini? Dikirim pakai kurir. Nah itu ya, jadi buhul itu tanah kuburan. Ya, dikirim tanah kuburan di tempat, di jalan tempat keluarnya si penghuni rumah, taruh di depannya, taruh lain sebagainya. Nah, itu buhul. Nah, itu juga salah satu sumber dari jin yang punya sifat setan. Nah, yang ketiga itu air. Air itu yang air itu mata, penyakit mata. Tapi penyakit mata dari orang yang nggak suka, itu namanya air. Itu namanya penyakit air. Nah, itu setan jahat itu juga setan jahat. Makanya rumah, insya Allah rumah yang sudah dibacakan Al-Quran, khususnya yaitu tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah setan tadi, bentuknya maupun sihir, bentuknya santet, bentuknya kiriman buhul, bentuknya kiriman air, insya Allah lari semuanya. Yakni yanfiru minal bait, yanfiru, insya Allah lari terbirit-birit, insya Allah. Jadi makanya mudah-mudahan nanti kita bisa bergiliran itu kan, dari rumah ke rumah. Apa yang disampaikan oleh ketua DKM kita bisa dari rumah ke rumah, biar rumah kita nyaman, rumah kita nyaman. Kita doakan insya Allah, kalau nggak usah masalah makanan gitu kan, itu ada ini kan, ada kecelengan kita ya, kalau habis kita isi lagi. Ya kan, ya, kita habis lagi, kalau habis ya habisin, kalau habis nanti diisi lagi. Insya Allah rezeki ada di sana, ada Pak Catur, ada Pak Sari, banyak bos. Ada siapa lagi? Ada Pak Hasto, ada aman. Ada Mas Ari. Ada Mas Ari, ada. Jadi pamer keliling aja ya. Jadi nggak perlu khawatir makanan, tapi kita itu malah justru pengen rumah kita ini terbebas dari yang namanya sihir, terbebas dari yang namanya buhul, dan terbebas dari yang namanya air, gitu ya, air. Insya Allah, karena ini sulit, dokter aja nggak bisa. Di sini ada dokter ya, nah dokter nggak bisa nyembuhin yang begini. Dokter
terus ini nggak bisa punya model-model begini, nggak bisa masuk rumah sakit. Itu CT scan bisa. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Diagnosisnya susah. Susah. Nggak ada kurikulumnya di kedokteran, nggak ada kurikulumnya, gitu ya. Nggak ada kurikulumnya. Ya, jadi insya Allah sih ada dokter. Nggak bisa begini. Ini urusannya masjid urusan masjid yang begini. Itu. Nah, brand yang terakhir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ad-Darimi. Dalam Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya, apa kata beliau? An Abi Mas'ud. Kalau tadi dari Abu Hurairah, kali ini dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala man qara'a arba'a ayati min awali suratil Baqarah. Barang siapa yang membaca 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Ini sebetulnya ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Jadi itu mulai alif lam mim sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insyaallah sudah kita baca tadi ya. Terus kemudian wa ayat kursi, dan juga ayat kursi. Nah, juga kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kita baca juga sudah. Terus wa ayatani pada ayatil kursi, dan juga 2 ayat setelah ayat kursi, makanya saya tambah di sini. Ayat kursi tambah dan 2 ayat setelah ayat kursi. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terus kemudian ayat yang terakhirnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Nah itu kayak dihafal itu. Nah itu juga jadi ayat tadi surat 4 atau 5 surat pertama dari Al-Baqarah, kemudian ayat kursi tambah 2 ayat berikutnya setelah ayat kursi, kemudian wasalatan min akhiri suratil Baqarah. Berarti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai terakhir. Lam yaqrahu, lam yaqrahu, siapa? Lam yaqrahu, maka tidak akan mendekati dia. Wala ahlahu, dan juga tidak akan mendekati keluarganya. Yauma idzin, pada hari tersebut, siapa yang gak akan mampu mendekati dia dan keluarganya? Siapa? As-syaiton, jin yang punya sifat karakter setan. Ini tadi, maka sihir, maka buhul, maka ain gak akan mendekatinya, mampu mendekatinya. Wala sayun yakrahu, ya, wala sayun la yakrahu, dan tidak ada sesuatu pun yang ia membencinya. Wala yuqra'a ala majnun, wala yuqra'a, dan tidaklah dibacakan alal majnun, orang yang gila, orang yang kesurupan. Dan tidak akan wala yuqra'na, dan tidaklah dibacakan alal majnun. Majnun itu orang sing kesurupan atau orang sing gila. Orang kesurupan itu kan orang nggak berakal, majnun gila. Illa afaqo, kecuali dia akan sadar. Jadi ini termasuk tadi, makanya surat-surat Al-Baqarah ini termasuk surat-surat ruqyah, termasuk surat-surat ruqyah. Makanya insya Allah kalau rumah kira-kira kita, keluarga kita kok ini gampang lupa, berarti gampang kesadarannya gampang hilang, berarti kan lupa sholat. Nah ini termasuk majnun ya, lupa rakaat sholat itu majnun, termasuk gila, gak sadar karena dipikir sih gila sholat tapi mikir dia ini nama majnun. Nah gitu ya. Lihatnya ke sana lagi. Ya. Terus kemudian mudah kesurupan. Nah ini gak sadar, ini majnun termasuk atau gila bener. Maka la yuqra'na majnun illa afaqu, maka tidak akan dibacakan tadi bacaan-bacaan tadi surat Al-Baqarah tadi kepada orang sing gak sadar, gampang lalian, majnun gila, kecuali dia akan sadar. Jadi insya Allah
Insya Allah mudah-mudahan dengan membaca tahlil ini kita dihindarkan dari setan, dihindarkan dari setan, baik itu bentuknya sihir, santet, baik itu bentuknya pukul maupun bentuknya ain, kita terhindar dari semua itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل واوصل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حبيبنا وسفينا سيدنا محمد وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين وأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله وإلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونحث خصوصا إلى المرحوم Bapak Haji Sani bin Nur, almarhumah Ibu Kaya binti Fulan, walmarhum Bapak Syarif bin Haji Sani, walmarhumah Ibu Walija binti Muhammad, walmarhum Bapak Jafar bin Rois, walmarhumah Ibu Main binti Fulan, walmarhum Bapak Jari Jafar bin Jafar, walmarhumah Ibu Deng Bago bin Fulan, walmarhumah Ibu Aisyah binti Fulan, walmarhum Bapak Tusdi Adi Jaya bin Nur Agung Adi Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi سكرات الموت ونجاة من العفا عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة آمين. آمين. وبشفاعة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا فريد الرحام يا كاسف الضلال يا رحم يا البلاء يا الله يا دافع البلاء الرحمن يا دافع البلاء الرحيم رفع البلاء يا رحم الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يا سبحان الله وبركاته يا سلام الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pengajian dan juga sidang sudah selesai. Mudah-mudahan membawa manfaat wabil khusus untuk keluarga besar Bapak Ibu dan juga kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.